Pemilu masa reformasi. Menjelang masuk Orde Reformasi, dilakukan pemilu pada tahun 1999. Pada pemilu tersebut diputuskan untuk melarang 5 menteri, yaitu Menkowasbang, Mendagri, Menkeh, Menhankam, dan Jakgung untuk ikut dalam kampanye pemilu karena mereka berkaitan langsung dengan masalah politik dalam negeri. Pemilu 7 Juni 1999 berada di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk memilih 462 anggota DPR dan DPRD kabupaten atau kota. Pemilu pada tahun ini diikuti 48 partai politik, namun 3 parpol besar yaitu PDI ditambah Kata Perjuangan yang meraih 153 kursi DPR sebesar 33,74%, yaitu Golkar meraih 120 kursi yaitu sebesar 22,44%, dan PPP atau P3 meraih 58 kursi atau sebesar 12,55%. Pada 20 September 2004, masyarakat Indonesia melakukan pemungutan suara untuk memilih presiden secara langsung yang pertama kali terjadi dalam sejarah Republik Indonesia. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, untuk dapat terpilih menjadi presiden, kandidat harus memperoleh minimal 50% dari jumlah suara sah dan mendapatkan minimal 20% suara di sepertiga provinsi yang ada di Indonesia pada putaran pertama. Apabila tidak ada kandidat yang memenuhi persyaratan tersebut, maka diadakan pemilihan putaran kedua, di mana kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi presiden. Pada putaran pertama, pemilihan presiden tahun 2004 yang diselenggarakan 5 Juli 2004, ada 5 kandidat yang bertarung. Mereka adalah Wiranto, Presiden Megawati, Amin Rais, Susilo Bambang Yudhoyono, maksudnya Yudhoyono, dan Wakil Presiden Hamzah Has. Dari 5 kandidat tersebut, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berhasil masuk dalam putaran kedua pemilihan presiden. Megawati memperoleh 26,6% dan SBY memperoleh 33,6% suara sah. Dalam putaran kedua pada 20 September 2004, Megawati yang berpasangan dengan Hasyim Muzadi sebagai calon wakil presiden mendapatkan dukungan dari partai-partai besar seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dipimpinnya, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Damai Sejahtera, dan partai-partai kecil lainnya. Sementara itu, SBY mendapat dukungan penuh dari Partai Demokrat yang mencalonkannya dan Partai Keadilan Sejahtera serta beberapa partai kecil lainnya. Selain itu, SBY juga mendapatkan dukungan tidak resmi dari Partai Amanat Nasional yang dipimpin oleh Amin Rais dan juga Partai Kebangkitan Bangsa. Masyarakat tampaknya tidak begitu antusias untuk mengikutinya lagi. Mungkin masyarakat sudah bosan dengan pemilihan umum
karena pada tahun ini diadakan 3 kali pemilihan umum. Yang pertama kali adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah pada tanggal 5 April, dan kemudian putaran pertama pemilihan presiden, serta terakhir putaran penentuan pemilihan presiden. Namun pemilu tetap berjalan dengan aman dan tanpa ada masalah yang berarti. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bersama Yusuf Kala atau JK menjadi presiden dan wakil presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat dengan meraih 69.266.350 suara dibanding raihan suara untuk pasangan Megawati Soekarnoputri Hasyim Mujadi yang hanya mendapat 44.990.704 suara.